Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali ke mata kuliah praktikum lab jaringan. Untuk kali ini kita akan melakukan proses instalasi virtualisasi, sehingga pada pertemuan minggu depan mudah-mudahan kita bisa langsung praktikum menggunakan baik itu lab workshop dan juga kemungkinan nanti kita bisa praktikum menggunakan emulator GNS3 VM. Nah, di lab komputer ini sudah disediakan software yang dibutuhkan untuk menginstal virtualisasi menggunakan GNS3 dan VMware. Nanti Anda langsung bisa praktekkan menggunakan AnyDesk, sehingga Anda bisa mengakses masing-masing komputer yang ada di lab komputer ini secara remote di tempat Anda berada, baik di rumah ataupun di kantor. Diusahakan bahwa Anda mengaksesnya menggunakan laptop atau PC karena akan memiliki tampilan yang lebih luas ketika mengakses PC yang ada di lab komputer ini. Baik, di sini sudah disediakan beberapa software. Di sini sudah dikumpulkan pada D master software dan ada pada folder Pak Farhan RG di sini. Nah, ini dia. Jadi instalasi yang akan Anda lakukan adalah menginstal baik itu GNS3 dan juga menginstal VMware. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini juga sudah disediakan ada file berekstensi OVA-nya. Nanti inilah yang akan kita jadikan sebagai virtual engine-nya. Langkah pertama Anda bisa lakukan install software GNS3-nya. Oh, ini belum ada 7-zip. 7-zip. Saya butuhkan untuk mengekstrak supaya lebih cepat dan lebih ringan. Nah, kita lihat. Ini saya ekstrak. Anda bisa juga gunakan WinRAR atau WinZip. Oh, ini OVA-nya sudah ada. Oke, ini workstation-nya. Setup GNS3-nya seperti ini. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system.
license agreement-nya kita klik accept. Ini tidak usah kita isikan. Oke, complete next. Free license kita pilih no. Start GNS-nya nanti kita lakukan. Oke, ini penawaran dari GNS Re, kita skip dulu. Berikutnya kita install VMware Workstation fullnya versi 16. Di sini ada file key yang bisa Anda masukkan, salah satunya saja. Ini license agreement-nya, kita pilih accept dan klik next. Kita pilih next lagi, instalasinya default saja. Oke, kita klik finish. Ini GNS-nya dan ini adalah VMware-nya, VMware Workstation Pro. Nah, ketika Anda buka VMware Workstation Pro-nya, di sini akan diminta untuk memasukkan license key. Nah, kita coba masukkan. Kita lakukan untuk proses pembelajaran yang dilakukan di kampus. Kita copy, kita paste, Anda pilih continue. Oke, kita pilih finish. Nah, ini dia. Kalau sudah terbuka, ini adalah tampilan dari VMware Workstation-nya. Ini kalau ada install dan download, kita skip dulu saja. Nah, berikutnya kita lihat dulu yang tampilan yang ada di GNS Re. Oke, GNS-nya masih kosong, di sini belum ada aktivitas apapun. Nah, kita akan memasukkan atau menambahkan satu buah virtual machine ke dalamnya. Ini new project, kita klik OK, dia akan menimpa file yang sebelumnya ada. Nah, di sini ada bagian dari sebelah kanan untuk jendela GNS Re, yaitu adanya server summary. Ini adalah PC yang Anda gunakan, status dari CPU dan juga RAM-nya. Nah, nantinya kita akan menambahkan sebuah VM. Di sini nanti akan ada satu buah VM yang akan kita gunakan untuk melakukan simulasi beberapa perangkat yang ada di sini. Salah satunya adalah perangkat dari MikroTik. Nah, kita lihat lagi ke foldernya. Di sini sudah ada VMware sudah kita install, GNS sudah kita install. Sekarang kita tambahkan file OVA-nya, file virtualization-nya. Ini dia. Kalau kita lihat, klik view, lalu ada pilihan file name extension. Nah, di sini ada extension adalah .ova. Oke. Lalu ada satu komponen lagi, yaitu modul MikroTik-nya atau ISO dari MikroTik yang kita bisa pasang pada virtual nanti. Jadi nanti kita akan menambahkan ada bentuk baik itu virtual PC, ada bentuk switch, dan ada juga bentuk router. Nah, router tersebut kita gunakan MikroTik, harus kita tambahkan. Oke, balik lagi, kita akan buka dulu
Di sini ada file OVA, ini ada sama. Anda double klik saja. Ini ada pilihan VMware Workstation. Karena dia sudah mengetahui bahwa extension OVA adalah akan digunakan oleh VMware Workstation. Kita klik OK. Nah, di sini Anda lakukan klik import saja. Jadi kita sudah punya template untuk VMware GNS tree-nya nanti akan terbentuk di sini. Oke, di sini ada memori 2 GB, prosesor 1, sudah ada settingannya. Kita bikin 2 GB prosesor. Kalau Anda memiliki jumlah prosesor yang besar atau cenderung menggunakan spek yang bagus, kita lihat di sini ada 8 GB, ada ini sudah i5, tentu saja sudah cukup untuk operasional dari GNS3 kita. Dan yang penting adalah biasanya kita gunakan hard disk yang bentuknya SSD agar lebih cepat. Kalau menggunakan HDD bisa, hanya saja mungkin akan ada kendala ketika pemrosesan. Kalau mungkin Anda bisa tambahkan nomor core prosesornya menjadi 2. Yang lainnya settingannya biarkan saja. Nah, untuk mengakses yang tadi, Anda tinggal klik edit virtual machine setting yang ada di sini. Oke, ini VM workstation-nya. Jadi ketika Anda akan mulai, nanti dia akan jalan secara otomatis karena kita gunakan sumbernya dari GNS3 di sini. Oke, di GNS3-nya akan kita setting. Ada GNS3 VM, di sini kita klik enable, keep the GNS3 running-nya, keep the GNS3 VM running, virtual CPU 1, apply, oke. Nah, karena GNS yang kita jalankan dan dia terhubung dengan VMware, ketika kita jalankan eksekusi GNS3-nya, VMware akan muncul di sini, di sebelah kanan. Ini dia. Saya kembali lagi. Edit preference, di sini pilih GNS3 VM. Di sini Anda pilih enable dan pilih keep dulu. Nah, kalau sudah, di sini akan ada 2 tanda hijau. Ketika tandanya hijau berarti baik itu PC komputer Anda ataupun virtual machine untuk GNS3-nya sudah berjalan. Oke, berikutnya kita akan tambahkan yaitu MikroTik ISO atau CHR. Nah, di sini belum ada router MikroTik yang akan kita gunakan sebagai bagian dari lab jaringan komputer. Kita akan tambahkan new template. Nah, sayangnya di sini belum ada file .chr-nya, kita cek dulu. .chr, kita cek di LAN. PC AK15 AK1 6. Ini dia. Public software. Nah, ini dia. Saya copy dulu, nanti ini akan ada di tiap-tiap komputer Anda masing-masing. Yang ada remote ya. Saya simpan di masalah software di sini. Yes. Nah, ini dia CHR. Kita boleh ekstrak dulu berupa image.
Nah, di GNSI kita akan menambahkan template tersebut sehingga nanti kita akan tinggal melakukan klik and drag untuk mikrotik yang akan kita gunakan. Di sini saya pilih next. Di sini install appliance. Oke, di sini pilih router. Kita coba dulu mikrotik CHR. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita tambahkan new template di sini. Kita pilih manual. Oh, nggak ada. Oke, kita impor 647 missing file, kita import dulu. Tadi ada di sini. Oke, ready to install. Kita pilih next. Would you like to install? Pilih yes, pilih finish. Katanya sudah berhasil dibuat. Nah, ini dia mikrotik CHR yang akan kita gunakan. Jadi sampai tahap di sini ini sudah selesai. Anda bisa lakukan konfigurasi apapun yang Anda bisa lakukan terkait dengan konfigurasi jaringan yang sedang kita lakukan pada proses labnya. Jadi dipastikan bahwa ini sudah aktif dan ini sudah aktif. Oke. Nantinya ketika kita akan melakukan konfigurasi, ingat bahwa di sini yang kita lakukan adalah emulator. Jadi di sini kita akan bekerja seakan-akan memang menggunakan si mikrotiknya, terkecuali kalau kaitannya dengan hardware yang sifatnya wireless. Karena pada mikrotik untuk yang real alat itu ada wireless, tapi kalau di sini tidak ada wireless. Kita tidak bisa simulasikan wirelessnya. Saya contohkan ketika menambahkan perangkat ke dalam canvas atau ke dashboard ini, kita tambahkan mikrotiknya, tinggal klik and drag seperti ini. Kita perlu lihat dulu new blank project. Ini misalkan coba klik OK. Nah, ini dia mikrotik CHR. Lalu misalkan saya mengkonfigurasikan bahwa mikrotik ini nanti memiliki akses internet dari cloud supaya kita bisa konfigurasi menggunakan Winbox. Kita tambahkan cloud. Nah, di sini ketika kita tambahkan cloud, jangan lupa ataupun perangkat yang lain ini jangan sampai terpilih si komputernya. Karena ini adalah physically-nya, tapi yang kita pilih adalah server untuk yang GNS3-nya. Kita klik OK. Nah, ini dia. Lalu misalkan saya tambahkan switch, tinggal klik and drag ke sini. Sama semuanya pakai GNS3 VM. Switch, lalu misalkan ada virtual PC. Kita punya beberapa PC. Saya tambahkan PC seperti ini. Nah, nanti kita hubungkan dengan menggunakan ini. Misalkan dari Ether 1, klik di sini Ether 1 juga. Nah, saya ulangi dulu. Di sini mikrotiknya baru memiliki 2 port. Saya hapus dulu. Ini kita konfigurasi supaya dia memiliki network adapternya misalkan minimal 5 untuk mikrotik. Oke. Saya ulangi lagi, tambahkan klik ke sini. Terus 1 di sini saya tambahkan misalkan Ether 3 ke switch di Ether 0. Klik di sini Ether 1 ke PC di Ether 0. Lalu di Ether 2 pada switch dihubungkan ke PC 2. Nah, ini adalah
contoh awal bagaimana kita bisa membuat simulasi pada jaringan yang kita gunakan menggunakan GNS3 dan VMware. Silakan Anda lakukan proses instalasi GNS3 dan proses instalasi VMware dan juga menambahkan tadi OVA GNS3-nya dan menambahkan MikroTik CHR sebagai device. Anda akses menggunakan AnyDesk. AnyDesk-nya akan saya share pada LMS. Masing-masing mahasiswa silakan menggunakan satu PC. Nanti akan dibantu oleh teman Anda yaitu Pak Ikram untuk menyalakan komputer. Jadi manfaatkan waktunya untuk mengakses komputer Anda masing-masing. Anda silakan koordinasi dengan teman Anda supaya bilang bahwa saya menggunakan PC nomor berapa. Oke. Berarti yang perlu diinstal pada komputer Anda sebelumnya adalah AnyDesk. Demikian untuk materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.